Selama memimpin Cianjur, Herman Suherman telah berhasil membawa Cianjur melewati masa-masa sulit. Tak lama setelah menjabat sebagai PLT Bupati Cianjur, pandemi COVID-19 melanda. Dampak pandemi COVID-19 membuat berbagai indikator pembangunan menurun. Anggaran pembangunan pun banyak dialihkan untuk penanganan dampak pandemi. Baru 1,5 tahun menjabat sebagai Bupati definitif, Cianjur kembali diberi cobaan berupa gempa bumi. Namun tangan dingin Herman telah berhasil membawa Cianjur bangkit dan berbenah. Hal itu terbukti dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, beberapa indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Angka laju pertumbuhan ekonomi naik. Angka kemiskinan menurun. Angka pengangguran terbuka menurun. Dan angka pengeluaran per kapita naik. Pada sektor pendidikan, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia terus menunjukkan tren peningkatan. Pada sektor kesehatan, usia harapan hidup meningkat. Yang paling menggembirakan, di bawah kepemimpinan Herman, tingkat prevalensi stunting berhasil diturunkan secara signifikan. Cianjur bahkan mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten inovatif dalam percepatan penurunan angka stunting. Dampak tren positif pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi membuat indeks pembangunan manusia Cianjur juga beranjak naik. Dalam 1 tahun terakhir, grafik kenaikannya cukup tajam, di atas rata-rata laju pertumbuhan IPM di Jawa Barat. Berdasarkan pengelompokan versi UNDP, Cianjur berhasil keluar dari daerah dengan kategori IPM rendah, masuk ke kategori daerah dengan IPM sedang. Di bidang ekonomi, Pemkab Cianjur di bawah kepemimpinan Herman juga telah berhasil membawa banyak sekali investasi masuk ke Cianjur. Di bidang tata kelola pemerintahan, semasa kepemimpinan Herman, laporan keuangan Pemkab Cianjur selalu berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKR. Bicara pencapaian, tentu tak luput dari janji kampanye yang telah berhasil ditunaikan. 5 program unggulan yang seharusnya dijalankan dalam 5 tahun, hanya dalam waktu 3 tahun, mayoritas telah tercapai. Bahkan, jika waktunya dihitung secara proporsional, semua program telah melampaui target. Program pembangunan 1000 km jalan beton misalnya, jika dibagi dalam 5 tahun, per tahun targetnya adalah 200 km. Hingga Agustus 2024, program ini telah tercapai 776 km. Pemberdayaan 10.000 UMKM. Hanya dalam waktu 3 tahun, sudah ada 19.368 UMKM yang telah dibantu, jauh melampaui target. Bantuan 1.000 kobong atau pesantren. Dalam 3 tahun, sudah ada 827 pesantren atau kobong yang merasakan manfaat dari program ini. Peningkatan produktivitas 1.000 hektar lahan pertanian. Sampai dengan September 2024, melalui integrated farming, berhasil mengoptimalkan 1.005 hektar lahan. Jika ditambah kegiatan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, sumber-sumber air, serta pemberian alat mesin pertanian, maka target yang terlaksana mencapai 6.660 hektar atau 6 kali lipat dari target. 1.000 kampung Caang, saat ini sudah ada 1.200 titik PJU dan Wi-Fi gratis yang terpasang. Capaian demi capaian di atas adalah bukti bahwa Cianjur hari ini di bawah kepemimpinan Herman Suherman sudah mengalami berbagai kemajuan. Pembangunan yang dilakukan selama 3 tahun kebelakang juga dirasakan langsung oleh masyarakat Cianjur. Karena itu, pembangunan yang sudah berada di jalur yang benar ini harus terus dilanjutkan. Kini, Herman Suherman kembali maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2024 berpasangan dengan Muhammad Solih Ibang. Pasangan Herman Ibang bertekad untuk melanjutkan dan mempercepat tren positif pencapaian pembangunan di Cianjur, mewujudkan Cianjur yang manjur, mandiri, maju, religius, dan berakhlakul karimah untuk menuju Cianjur Emas.